Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh kepada keduanya agar selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran Al-Quran adalah sumber ajaran pertama bagi umat manusia yang menurut keyakinan Islam sudah diakui kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman Allah sesuai dengan malaikat Jibril yang memberikannya kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman hidup manusia agar mencapai kesejahteraannya di dunia dan di akhirat. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi. Berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jangka waktu yang kurang lebih 23 tahun beberapa bulan, wahyu yang diturunkan sebelum hijrah disebut surat Makkiyah. Surat yang isinya pendek-pendek dan gaya bahasanya singkat dan padat. Mengenai isi, umumnya berupa ajaran yang murni atau ketuhanan yang Maha Esa yang murni dan juga tentang pembinaan mental dan akhlak. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surat Madaniyah, surat yang ayatnya panjang-panjang dan bahasanya panjang dan lebar dan lebih jelas. Mengenai isinya, surat Madaniyah umumnya berupa norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan suatu masyarakat Islam di negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan pada Nabi telah berusia 40 tahun. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat-ayat permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid atau tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Manusia menyembah api, matahari, dewa-dewa, dan lain-lain. Maka Al-Quran akan membimbing mereka ke arah yang lurus, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kepada setiap orang yang beriman dan selalu mengikuti perintahnya akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Begitupun sebaliknya, jika manusia ingkar kepada Allah akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah ibadah. Tujuan manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan. Manusia harus menempuh jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah dengan cara mematuhi segala aturan agama yang telah ditetapkannya. Yang kelima, cerita-cerita atau sejarah-sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita tentang para nabi dan rasul beserta umatnya masing-masing. Cerita tersebut diungkapkan oleh Al-Quran dengan tujuan yang pertama, agar dijadikan pelajaran oleh umat Nabi Muhammad sebagaimana nasib orang yang taat kepada Allah dan bagaimana nasib yang ingkar kepada Allah. Yang kedua, sebagai hiburan Nabi Muhammad dan para sahabat beliau agar segala macam hambatan dan tantangan dalam menjalankan dakwah. Selanjutnya adalah Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah suatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Fungsi sunnah atau hadis yaitu yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan di Al-Quran. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan di Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan hukum yang mandiri. Maksudnya adalah, hadis itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Macam-macam sunnah atau hadis. Dilihat dari segi bentuk, maka sunnah atau hadis diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu sunnah kauliyah yang pertama, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad
Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Ada beberapa hadis, yaitu yang pertama, hadis dilihat dari segi kualitasnya. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, dan hadis maudu. Dan untuk hadis yang dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan ada 3. Hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Ada 2, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Yang terakhir, hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat. Ada 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktu. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan As-Sunnah dan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.